Halo semua, video tutorial yang keempat ini merupakan kelanjutan dari video-video tutorial yang berikutnya ini. Ya. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana mengedit objek pada CorelDRAW. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah dan hidupkan notifikasinya agar selalu update dengan video-video saya yang selanjutnya. Oke, silakan simak video tutorial berikut ini. Oke, yang pertama kita buka aplikasi CorelDRAW dari ikon di desktop. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi terbuka. Setelah aplikasi terbuka, kita buat dokumen baru dengan klik menu dokumen. Kita akan pudih lembar kerja dengan ukuran A4, kemudian dengan tampilan landscape. Kita beri nama dokumen ini dengan editing object. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, kita akan buat kita akan buat objek baru, yaitu ellipse. Kemudian ellipse ini kita akan beri warna kuning. Kita seleksi dulu. Kemudian kita beri warna kuning. Selanjutnya, kita akan tambahkan ke objek spiral. Dengan ukuran yang sama, kita buat di lembar kerja. Spiral ini jumlah lingkarannya bisa kita sesuaikan, tapi ini kita harus set sebelum kita membuat spiral baru. Contohnya misalnya kita buat 10 lingkaran dengan spiral baru. Nah, ini contoh perbedaannya. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan dua objek ini. Kita pilih ellipse, kemudian kita tengahkan dengan tekan tombol P. Kemudian pada spiral kita klik kanan. Kemudian kita pilih power clip. Kedua objek ini akan digabungkan. Nah, kita tengahkan spiral agar sama-sama di tengah. Kita klik tombol P. Kemudian keduanya sudah ada di tengah. Nah, ini hasil dari power clip inset dari kedua buah objek. Terlihat objek ini menjadi satu kesatuan antara ellipse dan spiral. Selanjutnya kita akan buat objek baru lagi, yaitu polygon. Kita buat objek polygon. Kemudian kita beri warna biru muda misalnya. Kemudian kita buat objek lagi bintang. Kita akan gabungkan dua buah objek ini. Oke, kita letakkan atau kita buat ukurannya sama. Kemudian kita beri warna biru tua. Oke. Selanjutnya kita tengahkan polygon. Kemudian kita buat power clip inset antara polygon dengan bintang. Oke, kita edit power clip, kemudian kita tengahkan bintang. Oke, bintang persis berada di tengah bersama dengan polygon. Nah, ini adalah objek bentukan dari polygon dan bintang. Selanjutnya kita buat lagi, misalnya rectangle dengan complex star. Kita gabungkan antara rectangle dengan complex star. Kita ubah dulu misalnya complex star-nya menjadi 10 misalnya. Kita beri warna yang ini orange, yang ini pink. Kemudian kita gabungkan dengan power clip. Oke, kita edit untuk membuat posisinya ada di tengah lembar kerja. Kita klik tombol P yang ada di keyboard.
Oke, ini kedua-duanya sudah ada di tengah. Nah, kita lihat di sini atau kita menghasilkan 3 buah objek, yaitu antara elips dengan spiral, kemudian poligon dengan bintang, kemudian rectangle dengan kompleks star. Nah, berikutnya kita akan melakukan operasi penggabungan dari ketiga objek ini. Terlebih dahulu kita pahami urutan layer dari ketiga objek ini. Misalnya ini berada di atasnya layer spiral, kita bisa ubah menjadi di belakangnya. Jadi kita pakai to back of layer. Nah, maka poligon berada di belakangnya spiral. Kemudian kita taruh misalnya rectangle ini di lapisan paling depan. Jadi lapisan paling depan adalah rectangle, kemudian lapisan di tengah ada spiral, dan lapisan di belakang sendiri ada poligon. Kita akan lakukan operasi combine. Kita select ketiga objek ini, kemudian kita pilih combine ya, tool combine. Nah, ketiga objek ini akan digabungkan dengan warna dari objek atau layer yang paling dasar. Kita kembali lagi atau back atau undo ya, Ctrl Z. Kita akan coba dengan 2 buah objek biar lebih jelas. Yang pertama ini antara poligon dan spiral kita combine. Maka hasilnya adalah seperti ini dengan warna biru muda. Coba kita akan balik, misalnya yang poligon berada di depan, front of layer, kemudian yang spiral dari belakang. Ketika kita lakukan kombinasi, hasilnya adalah warnanya menjadi kuning. Selanjutnya kita akan coba dengan operasi word. Kita seleksi lagi ketiga buah objek ini, kemudian kita pilih word tool. Hasilnya tergabung dengan gambar seperti ini dengan warna tetap biru sesuai dengan warna layer yang paling bawah. Kita kembali lagi, kita akan coba 2 buah objek spiral dengan poligon misalnya, kemudian kita gunakan word tool, maka digabung hasilnya adalah seperti ini. Oke, back. Kemudian kita coba lagi ada di depan yang poligon, spiral dari belakang, kemudian kita lakukan operasi weld, maka tergabung dengan warna kuning sesuai dengan layer yang paling bawah. Selanjutnya kita akan coba operasi trim. Kita seleksi 3 buah objek ini, kemudian kita klik trim tool. Maka objek yang berada pada layer yang paling bawah akan dipotong sama layer yang ada di atasnya. Nah, ini kita bisa lihat dari 2 buah objek ya. Oke, kita back lagi, Ctrl Z, kemudian kita coba yang antara spiral dengan rectangle. Kita pilih trim tool, kita akan lihat objek spiral ini terpotong oleh rectangle. Oke, kita coba balik, kemudian kita ubah posisinya, spiral ada di depan, kemudian rectangle ada di belakang, kemudian kita lakukan trim, maka objek yang rectangle ini akan terpotong oleh objek spiral. Oke, kita kembalikan lagi, kita Ctrl Z, kemudian kita akan coba tool yang lain yaitu intersect. Intersect ini kita akan mengambil perpotongan dari 2 buah objek. Sebagai contoh, kita akan gunakan antara poligon dengan ellipse rectangle ini. Kita seleksi, kemudian kita pakai intersect tool, maka menghasilkan sebuah objek baru yang merupakan intersect dari kedua buah komponen atau kedua buah objek tersebut. Kalau kita balik layernya,
maka hasilnya sesuai dengan warna yang ada di layer paling belakang, yaitu warna kuning. Oke. Nah, hasilnya adalah warna kuning. Ini adalah contoh dari intersect. Kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Kita akan coba dengan simplify. Dari ketiga buah objek ini, kita klik simplify tool. Kita lihat hasilnya bahwa objek yang berada pada layer paling bawah dipotong oleh objek yang ada di atasnya. Bisa sekaligus 3 komponen langsung. Kita bisa ubah urutan layernya untuk melihat hasil yang berbeda. Misalnya paling bawah itu ada rectangle, kemudian lapisan yang kedua ada spiral, dan lapisan yang ketiga ada polygon. Kita coba pakai simplify, maka hasilnya yang bagian rectangle terpotong oleh spiral, kemudian yang spiral terpotong oleh polygon. Nah, ini adalah hasil dari simplify tool. Berikutnya kita akan coba dengan from minus back. Artinya gambar yang ada di depan akan dipotong oleh yang ada di belakang, kebalikan dari simplify. Dua buah misalnya antara spiral dengan rectangle. Ketika dilakukan operasi ini, maka spiral terpotong oleh rectangle. Demikian juga kalau misalnya dibalik, maka rectangle akan terpotong oleh spiral, dan spiral gambar spiralnya jadi hilang. Oke, kita kembalikan lagi. Kita akan coba berikutnya dengan operasi back minus front. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Jadi ya hanya menyisakan layer yang paling bawah, gambar dari layer yang paling bawah. Oke, kita kembalikan lagi dengan Ctrl Z. Kemudian kita berikutnya akan coba dengan create boundary. Dengan tool ini kita akan menghasilkan garis luarnya saja, objek dengan garis luar. Contohnya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk diberi warna yang baru misalnya. Oke, itu adalah contoh penggunaan dari tool-tool untuk editing objek. Oke, itulah video tutorial bagaimana kita mengedit objek pada CorelDRAW. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan Anda share kepada teman-teman Anda yang lain. Kita akan ketemu lagi di video tutorial yang berikutnya. Dadah!